Adalah manusia paling inspiratif semuka bumi. Semuka bumi. Semuka bumi loh. Semuka bumi maksudnya. Semuka bumi, sebumi berarti sedunia. Kenapa? Gitu. Emang mukanya bumi kayak gimana? Ini. Kalau yang nikah apa? Nomor induk? Keluarga. Nomor induk, iya ini apa ya? Nomor induk, keluarga negaraan ya? Warga negara. Oh iya iya. Iya nggak sih? Iya keluarga. Bener keluarga. Nanti searching aja. Karena nggak tahu saya siapa. Siapa nih? Wah, Tuh. ya kan? Cukup tahu aja. Jangan bilang siapa-siapa. Saya bisa nggak? Coba tes. Ah. Oh, ke diri sendiri. Lebih gampang dari sendiri mah. Kita kasih unjuk ya foto-fotonya. Nih kasih lihat nih hasilnya. Wih, Wih, keren kan? Keren banget. banget tahu. Meskipun nggak tahu itu mana yang bakal diliatin. Gelas. Oh, gelas. Kosong. Yeah. Gelas kosong. Ha! Hari ini kita sudah bersama Denny Legawa. Yeah. Legawa apa Legawa sih? Legawa nama aslinya. Legawa, KTP Legawa ya. KTP Legawa. Ini adalah manusia paling inspiratif semuka bumi. Semuka bumi. Semuka bumi loh. Semuka bumi maksudnya. Semuka bumi, sebumi berarti sedunia. Kenapa? Gitu. Emang mukanya bumi kayak gimana? Ini. Anjing. Baru opening udah gimmick, astaga. Mudah-mudahan video ini selesai sebelum tanggal 10 ya. Karena kalau sudah tanggal 10 kita bingung siapa yang ngedit. Betul sekali. Kenapa? Gimana sih kirain Iya, tai. iya, iya. Ternyata nggak tai. Iya, iya. Gimana sih caranya jadi orang inspiratif? Kenapa dikasih beban gitu? Enggak ada. Ini ngapain sih hari ini? Hah? Kita ngapain? Oh, nggak percaya nih, kita tunjukin Nggak bahwa dia usah. inspiratif tuh udah orang-orang juga udah pada ngeliat. Betul. Ya kan? Enggak, gue jujur sebenarnya gue hari ini tuh nggak pede. Gue apa ya, gelas kosong gue ngapain Iya ya kan, gitu dirimu kayak. itu orang yang inspiratif. Inspiratif. Penghargaannya juga udah jelas Benar. tadi ada. Yang masuk gelas kosong kan keren-keren gitu loh, kayak wah keren-keren lah. Lu juga kan masuk. Sempat Iya, masuk. Berarti Mata lu Wita. menyatakan diri Tapi keren gue dong. sama istri gue, jadi gue ngelempar kayak ini kerennya gara-gara Oh, dia. sebagai pasangan muda inspiratif. Iya. Gua kan pasangan baru nih. Nggak usah ke situ. Oh, nggak usah. Nggak usah, udah lewat, udah Tapi lewat. kalau pasangan muda inspiratif itu suka main konten bareng gitu nggak sih, posting-postingan IG berdua gitu nggak sih? Oh itu lagi rame ya. Iya kan ada ya yang dia suka Iya. foto kemesraan keluarganya Benar, gitu nggak sih benar. sebenarnya? Terus pakai Discord tahu-tahu. Sebelum anak itu lu yang lahir ada grupnya. Sebelum anak lahir lu bikin konten ini nggak? Hai nah. Oh, hey kids. Bikin gitu. Ini ayah gitu. Bikin nggak sih? Pernah sih. Oh pernah. Najis nggak inspiratif amat ternyata. Bikin ternyata dia. Terus gue bilang ke ibu gue, Bu nih kids gitu, hi kids. Itu buat sih. Enggak, gue bilang ke ibu gue waktu itu belum punya istri. Oh iya iya. Terus kata ibu gue, emang Denny punya anak katanya. Iya iya. Ibu-ibu juga bingung lah kalau nggak lu jelasin gitu. Belum nikah posisinya. Udah ditanya kids. Khawatir ternyata Denny punya anak di luar nikah gitu ya. Yuk kita ngapain lagi hari ini? Ini nih yang saya dapetin dari kelas kosong. Sangat ini ya, highlight kontennya itu terlalu sangat fokus gitu. Oh iyalah karena yang Dengan tujuan briefing awal. iya karena Denny Legawa ini sebagai seorang ASN yang banyak banget penghargaannya dan masih muda. Benar. Iya, Umur berapa? iya. 21? Enggak. Umur berapa umur sekarang? Saya sekarang 28. Masih muda masih lah. muda, belum kepala tiga. Iya. Itu secara Kalau muda ya gua. akademik juga bagus. Betul. Ya kan? S2 sekarang. Oh, S2 kan. Iya. Iya. Alhamdulillah. Gelarnya MM nanti. MM. MM ya, Magister Mugmin.
Bagus. Gue kira mall Iya dong. metropolitan. Ya. Saya nggak bisa belokin Pak, udah jangan jangan saya. Magister manajemen saya. Oh, manajemen. Oh, Iya. manajemen. Apa korelasinya sama kerjaan sekarang emang? Karena kan saya ASN alhamdulillah sekarang di Kota Serang. Jadi kalau ditanya korelasinya apa, minimal tesis saya berhubungan dengan promosi investasi. Di mana tempat saya kerja, saya di DPMP TSP Kota Serang. Oh, Saat ini. Oh, yang ada MPP yang keren banget itu. MPP Kota Serang. MPP Kota Serang. Iya. Oh, iya. Kayaknya Bapak ini iya. pernah lihat video profilnya ya? Pernah. Nah, Ini itu. bagus banget. Bagus Parah. banget. mall pelayan publik. Bagus Bagus banget Gokil, itu. gokil. Dan saya berharap sebenarnya dinas-dinas lain juga bikin video yang bagus kayak gitu. Bener banget sih. harusnya sih. Kayak udah saatnya dinas-dinas pakai produk-produk ekonomi kreatif Benar. dengan cara Yang kreatif. Bagus, yang Benar, keren banget. Gitu. Keren banget lah itu. Saya punya tahu kontaknya nanti kalau Betul, mau betul, butuh. betul. Butuh vendor. Nanti untuk boleh itu. kontak yang ini berarti Pihak ya. ketiganya. Silakan dinas-dinas. Iya, silakan langsung aja hubungin nomor The Boy. Tapi ngomong kemarin ada acara apa tuh sama kementerian? Apa tuh? Ada pemberian penghargaan apa lagi nih? Oh, sama presiden nggak? Enggak, Iya, enggak sama Iya, presiden. ya usah aja orang gantung roket. Tidak jadi bersama presiden. Oh, tadinya pengen Tadinya mau sama presiden. Enggak jadi. Kenapa? Oh, kenapa nggak jadi? Enggak tahu lah. Sibuk. Mungkin. Oke. Pas saya bahaya banget nih, kenapa sih saya takut? Takut kenapa? Iya kan mungkin karena ada kesibukan lain. Ada kesibukan kan? lain Ada mungkin kesibukan lain. Pak Nggak Presiden masalah dong. Jokowi ya. Iya, orang lagi ada kesibukan. Akhirnya siapa tuh yang Akhirnya deputi aja. Deputi. di Kementerian Kemenpan RB. Wah, tapi keren loh. Udah dapet Tuh, penghargaan dapet. langsung Itu apa dari sih? deputi. Penghargaan apa sih? Inovasi ya? Itu lomba-lombanya kompetisinya tons of idea, beribu ide. Emang ide apa waktu itu yang dirimu selanggarkan? Jadi lombanya dulu apa idenya nih? Idenya coba. Idenya, jadi idenya itu sebenarnya sederhana. Karena dinas saya itu bergerak untuk bagaimana memfasilitasi masyarakat untuk punya izin usaha. Nah, Caranya? Caranya kalau dengan inovasi ini sebenarnya kita mendekatkan layanan. Kebetulan di Kota Serang itu sebenarnya gampang terjangkau, cuma 6 kecamatan kan. Ada Curug, Walentaka, Kasemen, Serang, dua lagi apa ya? Cipocok, Tak-Takan. Oh, ya, udah. Ada 6. Tapi ternyata dengan potensi ibu kota provinsi Banten katanya. Kota Serang ibu kota provinsi Banten, Iya, betul. tapi ternyata nilai investasinya terendah seprovinsi. Oke. Nilai investasi dan jumlah investornya terendah. Artinya Di bawah Pandeglang dan Rangkas. kalau head to head kota ya paling rendah. Tapi kalau sama kabupaten lain tipis dengan Pandeglang kan. Kalau kota kan berarti perbandingannya cuma sama Cilegon sama Tangerang ya? Kota Tangerang, Tangsel, Iya. Kota Cilegon. Iya kan? Iya. Oh, sorry. Cilegon, Kota Tangerang, Tangsel. Oh, Tangsel kota? Iya kan? Oh, Tangsel kota ya? Serang. Tangsel kota. Oh. Iya ya. Ya kalau dilihat secara kasat mata aja sih sebenarnya udah emang terlihat banget gitu tuh. Terlihat. Cuma kan kalau kita head to head sama ibu kota provinsi lain, Oh iya betul. itu kayak jauh banget kan Kota Serang. Nah, itu yang harus kita akui, nggak boleh malu. Kalau jadi abdi negara kan, kita harus tahu akar masalahnya. Gitu. Justru jadi trigger. Jadi trigger untuk buat inovasi. Makanya inovasinya adalah Makanya inovasinya namanya Progres Kakmat Mantap. Promosi kejar investor, setiap kelurahan kecamatan melayani izin di tempat. Ah, itu maksudnya gimana? Kita harus ngejar investornya atau gimana? Jadi gini, biasanya kan kalau masyarakat kalau mau buat izin gitu ya, izin usaha, misalnya gelas kosong mau bikin izin usaha atau teman-teman di rumah bikin izin usaha, biasa kan bisa dengan dua cara, bisa dengan mandiri lewat HP atau komputer bisa sendiri, online. Atau kalau butuh bantuan bisa difasilitasi datang ke kantor kan. Cuma ternyata dengan mekanisme itu, entah dia online mandiri ataupun datang ke kantor, itu belum bisa menjangkau kaum disabilitas maupun marginal. Oke. Marginal ini kan mungkin ada yang belum terlalu paham tentang teknologi, atau mungkin waktu, kayak banyak kan, itu investor-investor kita banyak loh yang pelaku-pelaku usaha mikro. Bisa disebut investor kak, kayak pedagang sayur, pedagang makanan, bakso, itu mereka kita anggap investor. Kenapa? Karena mereka yang bisa memberdayakan setidaknya dirinya sendiri, bahkan mungkin bisa memberdayakan orang lain untuk bekerja. Iya kan? Tapi berarti gini, ada ketakutan nggak sih dari kayak tukang bakso atau pedagang sayur itu untuk bikin izin? Ah, gue takut kalau bikin izin ntar malah ribet, ada pajak, ada ini itu. Nah, benar-benar itu sih ketakutan yang
ada juga muncul pas kita turun. Nah, tadi kan inovasi ini kan tadi itu belum bisa menjangkau kaum marginal sama disabilitas. Makanya kita yang jemput bola mendekatkan pelayanan ke kecamatan maupun kelurahan. Sehingga kayak pedagang bakso juga kayaknya kalau deket mah bisa nih. Karena kebetulan kita 5 menit kalau cukup dengan bawa KTP sama WhatsApp, nomor WhatsApp itu udah jadi ke 5 menit. Nah, ketakutan ke tadi kayak takut ada pajak atau bayar berapa segala macam nggak ada karena sistemnya OSS itu sekarang gratis. Gitu. Jadi berhubungan dengan pajak tidak. Oh, berarti mikro itu sebenarnya nggak kena pajak? Tidak ada perhitungan pajak. Sudah sih, paling difasilitasi kalau mau laporan kegiatan penanaman modal namanya LKPM itu boleh, tapi tidak diwajibkan juga, boleh gitu. Itu kan laporan kegiatan penanaman modal tuh wadah curhatnya pelaku usaha. Oh, tapi benefit apa yang dia dapat ketika mendaftarkan di OSS? Nah, bagus nih. Sebenarnya ini yang sering dipertanyakan ya, ngapain saya harus punya INIB gitu ya. Nah, sebelumnya sudah ada inovasi mantap itu, melayani izin di tempat. Jadi kita bisa di pameran, di Kota Serang Fair, atau di mana, itu kita ada layanan izin. Tapi masalahnya adalah, ada akar masalah yang belum diselesaikan. Yaitu, mereka belum tahu untuk apa sih bikin izin usaha gitu. Edukasinya ya. Edukasinya. Nah, progres Kakmat ini menutupi yang mana tadi membantu gitu loh. Kita edukasi dulu baru kita bantu bikin izinnya. NIB itu teman-teman sebenarnya berdampak ya untuk supaya UMKM pertama naik kelas karena dia udah punya izin kan. Yang kedua, dia terdaftar di pemerintah sehingga kalau teman-teman yang punya usaha seperti kemarin misalkan ada COVID dan lain sebagainya, itu sudah terdata sehingga pasti kayak kemarin kan akhirnya harus yang punya NIB dulu. Yang dapat bantuan, Yang dapat bantuan itu. Jadi nggak mungkin yang nggak ada NIB. Yang selanjutnya, kenapa saya bilang naik kelas? Karena kalau mau ke perbankan, sekarang sudah ada NIB-nya. Oh, kayak mau minjem modal gitu-gitu ya? Gitu. Jadi NIB itu kayak NIK sekarang. Gitu kan, kita punya NIK nih. Kalau usaha kita harus punya NIB. Gitu. Pajangannya apa tuh, Min? NIB? N? Nomor induk perusahaan. Udah nggak usah di gimmick-gimmick. Dari tadi udah Kalau luar. NIK apa? Nomor induk? Keluarga. Nomor induk, iya ini apa ya? Nomor induk, kewarganegaraan ya? Warga negara. Oh iya. Iya nggak sih? Iya, keluarga. Bener keluarga. Nanti searching aja. Nah, balik lagi ke inovasinya nih. Ya. Itu sebenarnya kalau diceritain sederhana banget emang. Sederhana, konsepnya ya. benar. Cuma nyamperin aja kan kasarnya gitu ya. Sederhana ya, cuma jemput bola udah itu selesai. juara berapa tuh? Juara 1. Juara 1, konsep sesederhana itu. Jadi kan artinya sebetulnya kalau ada lomba apa kita nggak perlu terlalu mikir jauh-jauh. Kadang yang dekat, ya kan. Nggak kepikiran. Justru sebenarnya nggak kepikiran itu ada ininya. Gajah di pelupuk mata apa Tidak terlihat. tidak terlihat. Semut gitu. Iya benar. Ambil aja tuh kuasnya tuh. Itu apa sih yang jadi apa namanya bikin kepikiran itu? Sebenarnya gini, inovasi ini sudah diinisiasi mungkin ya, mantap itu sama senior kami di PTSP yang udah senior ya, udah setara eselon 3 mungkin. Nah saya tuh sebenarnya nambahin aja kalau saya nih, kayak edukasinya apa nih? Oh ternyata masalahnya edukasinya nggak ada. Sebenarnya tadi kata Upin bilang, inovasi ini kayak bukan solusi dari sebuah masalah banget gitu, kayak nggak punya izin, ya jawabannya bikin izin gitu kan, dikasih izin. Nah kita tuh bukan solusi dari masalah, tapi kita jembatan untuk menyelesaikan masalah kepada solusinya ini. Karena sebetulnya ya masalah bukan soal butuh izin sih. Masalahnya adalah banyak orang yang nggak tahu. Ketakutan tadi. Tuh. Kejauhan. Betul. Ya, bahkan jemput bola. Mungkin bisa juga selain ke apa tadi pelosok-pelosok ya. Mungkin ke kampus-kampus juga mungkin bisa. Nah itu inovasi saya ya nggak boleh saya. Inovasi kami mudah-mudahan bisa di PTSP. Saja orang saya ya harusnya. Kami harus bareng-bareng. Kami betul. Gitu. Soalnya banyak kan pelaku-pelaku usaha muda gitu ya yang ada di kampus. Apalagi di kampus kan udah ada inkubator bisnis katanya. Wah, itu harus kita fasilitasi tuh. Ya pernah dengar gitu saya tadi inkubator bisnis tuh. Betul ya. Tadi pagi apa saya dengar kalau nggak salah ya. Ini nggak relate sama penonton. Bisa aja Bapak. Jelasin dong inkubator bisnis itu apa? Nggak tahu saya inkubator bisnis itu apa. Kan sering lihat tuh inkubator bisnis. Kayaknya sih kayak
mereka pelaku-pelaku usaha gitu yang masih kuliah gitu kayak dimotivasi, dimatangkan mungkin usahanya. Nah, proses salah satu mematangkannya kan salah satunya punya izin kan, gongnya. Oh iya, iya. Gitu. Kalau orang punya usaha tapi nggak punya izin, Punya ada ini usaha, nggak? punya izin. Ada punishment-nya nggak? Ada punishment-nya nggak? Sebenarnya sih nggak ada sih. Oh, cuma tadi kenaikan kelas ya. Kalau lu mau usaha lu naik kelas ya, ada izinnya. Kecuali ya, itu kalau mungkin yang saya tangkap ini saya masih belajar ya, Bapak Kadis, Pak Wali, Pak PJ, dan lain sebagainya. Namanya juga ASN muda. Kayak bakal nonton aja. Nonton. Oh, nonton. Oh, Nih, dirimu yang share ya. Oh iya, boleh, boleh. Iya, Pak. nonton. Biasanya nonton, lo kan Gelas Kosong udah ditonton banyak orang kan. Pak Jalu. Iya, Pak Jalu. Jadi pajak. Siapa? Meti. Bu Meti. Iya. Kita udah mulai kenal ya. Kita kenal. Ibu kantin. Kenal kita. Ya. Aduh. Milo dinosaurusnya. Kok dinosaurus? Milo dinosaur kan? Bukan lah, Milo susu. Oh, Milo susunya. Dinosaurus. Tapi lu ketika ngelakuin lomba itu memang ditunjuk dari dinas atau memang lu inisiatif sendiri, gue pengen ikut lah gitu. Awalnya sih tahu dari dinas lain, namanya Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Jadi mereka kan punya bidang litbang ya, penelitian dan pengembangan gitu. Mungkin dapat sebaran, ya, dikasih tahu ke saya kayak, Den mau ikutan nggak gitu. Saya mau coba ajak teman-teman ASN yang lain yang masih muda, sebenarnya karena kan khusus buat ASN muda ya. Kayak kalau sesuai dengan undang-undang kepemudaan kan, yang disebut muda itu 16 sampai 30 tahun. Oh, masih bisa lah. Terus Ya. saya masih bahasa nih. Teman-teman yang lain pengen saya ajak, cuma kebetulan mereka lagi lasar, jadi lagi sibuk, lagi Apa lasar itu? prajabatan. Kayak pelatihan sebelum diangkat PNS. Oh. Kan CPNS. Berarti lu udah ngelewatin sebenarnya itu. Saya udah tahun sebelumnya. Udah jadi- PNS lah sekarang. Udah lah ya. PNS. Jadi saya udah di tahap itu. Terus ada usulan dari Bapeda kalau bisa timnya itu sama OPD lain, sama dinas lain. Jadi nggak satu dinas saja. Ya udah, saya ngajak teman saya si Mas Juli Marsono dari sekretariat daerah. Karena biar kayak apa ya, ada link and match gitu, kayak sesuai dengan yang dimau sama sekretariat kan. Kayak gitu sih. Terus dan akhirnya ikut itu. ya ikut seleksi, berkas dulu, lolos sekitar 6.000 apa ya. Terus 6.000 orang? 6.000 pendaftar ya. Oh. Terus yang kepilih berapa? jadi 2.000. Heeh. Udah gitu jadi berapa besar saya lupa, 10 apa. Jadi presentasi. Oh. Berarti ngalahin 4.990. 4.900 dari 6.000 kan. Gila, ngalahinnya banyak banget berarti Iya, ya. ngalahin Pasti hadiahnya gede dong. Oh iya jelas. Hadiahnya apa yang didapatkan dah? Hadiahnya sangat berat untuk saya. Tapi Apa bukan itu? Cash reward. Oh apa? bukan. Jadi saya Ya namanya scholar trip. Scholar trip itu kayak beasiswa buat kita belajar mendalami ya inovasi kita supaya lebih keren lagi. Kita waktu itu ke Malang. Jadi Ke Malang itu. Oh, waktu ke Malang tuh itu. Iya, jadi kita ke Malang belajar tentang mematangkan inovasi kita di sana. Sama-sama pelaku ekonomi kreatif, kita ke Malang Creative Center, terus kepala dinas yang ada di sana. Termasuk kita kayak sedikit menjelaskan inovasi kita apa, dimatangkan lah dari akar masalah sampai solusinya biar ketemu tuh matang. Berarti ketemu tuh ya pelaku ekonomi kreatif di sana di Malang. Ketemu, alhamdulillah keren-keren. Oh iya, berarti ada pelaku ekonomi kreatif Malang di situ ya? Ada, alhamdulillah. Keren. Emang harus ekosistem kreatif, iya apa ekonomi kreatif harus hidup ya? Iya. Di semua daerah ya? Di semua daerah. Di Malang tuh ratusan event ekonomi kreatif banyak banget. Tapi kan kalau di Banten kan ada nawangan itu, ada Iya, ada forumnya. forum ekonomi Kalau di kreatif. sana ada nggak? Di Malang Ada, juga? ada. Ada juga? Oh, ada juga? Ada. Oh, Ada. iya. Namanya Malang Creative Fusion namanya. Oh, fusion itu bersatu. Apa Fusion tuh ya? kan bersatu, benar. bergabung. Oh gini kayak Satu, apa ya? Dragon Ball, Kayak Dragon Ball, Oh, Dragon gitu. Fusion. Gitu. Fusion, Malang Creative Fusion di sana. Mereka punya tempat namanya Malang Creative Center. Wah, 8 lantai, Pak. Wow. Itu difasilitasin pemerintahnya? Sama pemerintahnya. Kok sekarang nggak ada sih, Pak? Iya, venue. Apa saya nggak tahu gitu? Iya, kan? iya, takutnya nggak tahu. kan? Venue-venue gitu Takutnya kok nggak kita ada sih di nggak sana tahu, ya? Berharap ke depan ada insya Allah. Kemarin itu kan Mudah-mudahan. Fakraf kan sedang mengusahakan itu juga kan? Dari teman-teman Fakraf. Dan itu ya, saya juga berharap sih Iya, bisa seperti mereka. Karena pasti bisa lebih berkembang sih dengan adanya itu ya. pastinya Pasti jadi kan kayak ada
wadah komunitas untuk berkreasi terus kan. Betul. Itu kayak tiap lantai saya juga belajar di sana bener-bener. Stand up juga butuh tempat untuk ini. Pasti. Itu bebas gitu dipakai sama siapa aja, yang penting izin dulu gitu kan, bikin pengajuannya. Lantai 1 ada food lab. Ya itu teknis start yang penting ada dulu sih sebenarnya mah. Benar. Teknis start. Ada aja dulu deh. Terus di sana tuh yang aneh ya, saya juga kaget gitu kayak Kagetnya gimana kagetnya? ya. Oh itu. Kurang Ekspresi. Nggak ada ekspresi. Saya ketemu gitu sama seseorang di sana terus ngobrol sama saya. Seru banget ya orang ngobrolnya. Terus datang temannya pakai celana pendek gitu kan. Kayak ini kayak pelaku aircraft gitu kan. Ternyata bener dia pelaku aircraft kan. Yang satu desainer, yang satu apa gitu. Ngobrol tuh bertiga tuh mereka kayak ledek-ledekan apa gitu ya sambil ngopi gitu. Terus Pak, Bapak pelaku aircraft apa? Terus dia bilang, enggak, saya ini enggak kreatif gitu. Orang saya kerja di dinas gitu. Saya orang Bapeda gitu. Loh kata saya, orang Bapeda keren ya, maksudnya bisa Berbau, ngebau, terus sampai ledek-ledekan gitu kan udah deket banget berarti. Nggak kan? formalitas Nggak banget ya. formal kayak harus di ruangan dinas atau harus rapat gimana. Dan kayaknya itu deh salah satu kunci mereka bisa kayak cepet gitu. Nah itu terinspirasi aku ke mereka kayak gitu. Kayaknya Jadi di mata masyarakat juga, PNS juga bisa seru kok. nah nggak itu formal Pak, gitu. bener. Dan Yo. PNS juga ada. PNS. Panas. Iya, jadi stigma di masyarakat juga akan lebih ini kan kalau PNS bisa lebih berbaur gitu. Nah itu harapan saya dan salah satu yang saya pelajari di sana. Iya karena kebanyakan ini mah bukan nyinggung atau gimana ya. Nyinggung itu jelas. Iya. Kadang-kadang ada Nyinggung itu mah jelas. pemerintah itu hanya formalitas, pengen ngasih ini tuh hanya formalitas. Ada lagunya. Gimana? Formalitas saja aku bisa membuat. Lo. Jadi dewa 19 cu. Padaku meski kau tak. Cinta. Udah anjir. Ya kan PNS nggak harus formal banget gitu kan. Bener. Iya kadang cuma ya yang penting gini. Yang penting anggaran terserap walaupun ilmunya belum tentu tepat sasaran. Bisa Atau programnya. programnya apapun itu Programnya nggak nggak nyampe. tepat sasaran. Akhirnya hanya formalitas ngadain aja gitu. Nah, sekarang pertanyaan gue gini sama kalian berdua nih. Oke. Kalian sebagai warga masyarakat gitu Iya. ya, yang setidaknya pernah di Serang ataupun dimanapun lah. Persepsi kalian tuh tentang PNS apa sih? Cara kerjanya dan lain sebagainya. Nyantai. Terus Soliter. maksudnya solid kan? Solid ya, solid. Iya. Soliter. Oh, maksudnya Juma ya? Zumba ya? Maksudnya Zumba? Enggak deh. Persepsi masyarakat. Itu persepsi Iya, masyarakat. dilihat banyak kan. Cuma sebetulnya justru karena gua udah mulai sekarang main gitu sama teman. Akhirnya kita tahu. Terutama sama Kang Dene, ternyata tahu gitu tuh. Ternyata di sini kerjanya Iya. gitu. Nggak cuma soliter, kok ada yang lain kok. Iya, gitu. karena kan ya karena kita sering lihat kayak di mall-mall jam 12 siang. Oh, gitu ya? Pakai baju dinas, hahehe sampai sore terus absen pulang. Kalau makan Ada siang gitu. boleh lah, masa nggak boleh makan? Ya, sampai sore, sampai jam Sampai 3 sore. sore gitu. Mungkin lagi riset pasar. Oke, iya mungkin ya. Gitu kan, kita nggak tahu. Nggak tahu. Riset pasar dengan cara hahehe ya. Ya kan, tadi saya bilang nggak harus formal kan? Benar, nggak harus formal. Gitu kan. Iya benar sih ya. Jadi akhirnya karena nggak tahu tadi muncullah sebuah stigma di masyarakat itu PNS seperti itu. Justru kita harus kayak, kok PNS nggak ada yang ke lapangan sih? Harusnya kita kesel. Kesel. Iya kan, harusnya. Iya. Oh kalau ada aja, berarti bekerja nih. Bekerja Iya, nih dia ke Iya. lapangan. Ke lapangan. Turun langsung kepada Bener, masyarakat. Kalau nggak ada kita, di kantor aja nih gitu. Ngapain aja nih? Iya, benar. Itu Benar. justru Harus turun curiga. ke lapangan juga. Harus berarti. turun ke lapangan. Iya tahu. benar-benar Sekarang kan itu core value-nya itu kan sekarang kayak kita tuh Akhlak. berakhlak. Core value akhlak. Iya. Berakhlak gitu. Jadi di situ salah satu poinnya adalah kayak kita tuh harus bisa lumayan asik, fleksibel gitu ya. Dengan kondisi yang ada sekarang kan, karena disrupsi kan cepet banget nih gitu loh. Makanya Disrupsi apa sih? apa disrupsi Pak? Lalu yang ngomong. Perubahan yang terjadi secara cepat dan terus menerus gitu. Oh, itu disrupsi. Ya kan? Maklum bego nggak jadi suka nanya. Malu. Enggak. Sana gua. Emang enggak bego. Enggak, yang namanya gelas kosong kan gitu kan. Padahal ilmunya udah tinggi banget, tapi selalu mengosongkan gelasnya. Iya. Itu mah asli bego.
Iya. Gue nggak bisa tuh kayak gitu. Tapi nih, kayaknya saya lihat Kang Denny ini kok cara ngomongnya tuh tertata banget ya. Bagus. Ya kan, gesturnya tuh bagus banget gitu. Tadi eye contact-nya juga bagus, ngelihatnya itu. Kenapa sih? Kok bisa sih? Belajar kah atau apa? Sebentar. Oh, ini rahasia. Ternyata. Seperti tidak disetting. Iya ya? Iya. Kan kita tadi lagi bahas PNS kan? Iya. Kebetulan ya? Kok bisanya saya pakai kaos ala-ala public speaking school? Oh. Astagfirullah. Apa sih itu yang dibaca itu sebenarnya? Nggak tahu ya, cuman aku taunya sih kayak ala-ala tuh sekolah public speaking pertama di Kota Serang. Oh, pertama ya? Pertama ya? yang profesional sudah Emang terdaftar. Kalau pertama itu berarti ada yang kedua. Udah ada yang kedua. Mungkin ada. Mungkin ada Apa ya. namanya? Baik sementara kita belum tahu kan bisa bilang satu-satunya. Bisa pertama, dong. satu-satunya. Oh, Iya. karena belum tahu. Ada banyak. Oh, udah ada. Berarti pertama. Iya, kita pertama. Gitu. Mudah-mudahan bisa profesional gitu. Kok kita sih? Oh, nggak tahu ya. Soalnya tadi saya sempat baca-baca juga, ala-ala itu ternyata dari nama kitab ya kalau nggak salah. Nama kitab. Nama kitab. Artinya? Ala-ala tanalul ilma. Jadi itu kitab pendidikan. Kitab pendidikan yang biasanya dipelajari di pesantren-pesantren. Intinya sih 6 syarat mencari ilmu gitu. Oh, cari ilmu aja ada syaratnya ya. Enam ya? Syaratnya. Pertama. Waduh, bagus banget lagi nanya. Saya harus buka dulu nih, soalnya saya nggak hafal. Oh, nggak hafal. Soalnya saya sendiri bukan santri. Oh, Saya enggak dipikir. belajar. Tadi gue pikir namanya founder pasti hafal. Betul, founder. Founder masa nggak hafal nama ala-ala gitu Iya, ya kan? tapi sebelum ke syaratnya itu, saya sebenarnya gini. Dari mana sih dapat nama ala-ala itu? Itu kebetulan lagi main gitu ke kiai gitu, terus minta nama gitu kan, kayak apa ya nama yang cocok gitu. Oke. Oh, dapat dari kiai. Masih ingat nama kiainya? Buya. Oh, Habuya. Iya. Habuyamu tadi. Ya, alhamdulillah waktu itu main, terus dapat tuh ala baik gitu, ala baik, ala aja gitu. Saya nggak tahu tuh, saya kan bukan santri. Lu tuh gue takut salah ngambil nih. Dia mungkin maksud Habuya itu ala-ala baik, ada baiknya. Kok diambil ala-alanya doang? Ente eta kan ngomongna Sunda. Nya. Si mah teu nyahoeun. Nya si mah ya. Oh. Ini bae eta aja. Oh, baik itu Gitu, bukan nya. ala-ala baik. Nya. Oh iya, oke salah. Gitu. salah. Teu ngartieun sih mah kumaha mudah. Ampura. Da eta bisa nampura cenah. Ya, itu doang bisanya deh. Ala-ala belakangnya tuh ada TND-nya TND, Training and Development. Oh. Training and Development. Jadi ala-ala tuh subsektornya bisnisnya ada sekolah public speaking gitu. Ada ke depan nanti ada konten kreator. Ada konten kreator juga ya. Bersama gelas kosong. Ada hipnoterapinya juga ya dengan Hipnoterapi gitu. Banyak Tapi lah. sekarang itu orang nggak cuma soal skillnya. Kalau soal skill jelas kan karena public speaking soal ada pelatihan segala macam, ada teorinya juga. Cuma orang hasilnya apa nih untuk mungkin dihargainya gitu loh. Pertama secara output jelas pasti dapat sertifikasi keahlian. Oh, sertifikasi keahlian ya? Iya, karena di ala-ala itu kan sudah jadi lembaga pelatihan kerja. Oke. Apa tuh? LPK. Lembaga LPK ya. Bapak bisa nyingkatnya kok hebat sih. LPK. Iya. Apa susahnya nyingkat LPK? Lembaga pelatihan kerja. Iya. Kalau gelas kosong disingkatnya apa? Gecko. Nah kan? Gecko. Iya bener ya. Kenapa enggak GK? GKP. Kalau GK tuh kiper, goalkeeper biasanya. Goalkeeper atau nama hotel di Serang juga ada Nah, GK. ada GK. Jarang main ke hotel ya, Pak? Ya, ternyata Serang ya? Grand Krakatau, Pak. Oh, Grand Krakatau. Gimana sih? Krakatau, Emang iya. kan harusnya kan ada izin Tahu masuk izin kan? ya? Iya, saya anak baru Pak, PNS baru. Udah lama mungkin iya, izinnya ya. maklum lah, maklum. Udah Kita harap lama izinnya. maklum. Iya. Jadi kalau pengen daftar ala itu gimana sih caranya? Sebenarnya sih kalau penasaran dulu sama alalanya, cek aja dulu di alala.id atau Instagramnya di alala.tnd. Oh, munculnya di mana? Di sini. Saya kenal Kang Denny ini di nama WhatsApp-nya tuh Denny Legawa CT. Apa CT itu? Nah, itu salah satu sertifikasi keahlian yang saya punya dan saya miliki dari BNSP. CT itu Certified Trainer. Oh, pelatih berarti ya? Pelatih. Apapun itu. Pelatih lumba-lumba berarti Bola. bisa. Silat mungkin. Oh, bisa. Enggak. Itu
Kalau saya karena basicnya di public speaking, jadi CT-nya itu khusus buat public speaking kalau saya. Oh, Certified nggak ada trainer. spesifikasi CT, PS. PS, public speaking. Enggak sih. Cuman mungkin nanti basicnya ngikutin kayak awalnya kamu apa. Kalau saya kan certified public speaker. Oh, jadi kan Denny Legawa CPS CT. Iya. Oh, basicnya berarti CPS-nya itu. Saya public speaking gitu. Terus saya bisa ngelatih tuh bukan cuman sebagai public speaker, tapi saya bisa melatih. Next levelnya mungkin bisa Prof. master trainer MT. Oh, master trainer. Itu apa master trainer itu? Sama kayak trainer. Bisa cuman jadi asesor kalau itu? lebih belum. Asesor beda belum. lagi. Oh, asesor beda lagi. Oh, asesornya menentukan akreditasi itu ya? Asesor ini apa namanya? Yang sertifikasi BNSP itu kan butuh asesor Iya. kan? Oh. Yang mengassess. Kalau yang menentukan kayak akreditasi sebuah lembaga itu apa? Asesor juga sih. Oh, asesor juga. Iya, bener sih kesimpulannya. Ya, Oh, iya. Alala juga mau akreditasi doain ya Doakan, teman-teman. Mudah-mudahan targetnya sangat baik ya. Ya, Atau targetnya unggul justru. sangat baik, sangat baik. Oh, sangat baik baik. ya. Unggul apa? A. A unggul itu. Oh, B. Sangat baik. Sangat baik. C. Baik. D. Baik. Kayaknya. Jadi baik kayaknya ada buka kurung tuh, baik kayaknya. Unggul tuh generasi emas Indonesia 2045. Woi. Oh, berarti kalau dipikir-pikir Alala ini mirip-mirip sama kayak Meriana itu ya? Betul, yang saya tahu di Banten tuh ada 2 tuh, Alala Public Speaking Alala Training Development, Sama Mary Riana yang bergerak di public speaking juga. Oh, iya ya, maksudnya gini, kalau Meriana kan kayaknya udah aduh kayak mahal banget. Emang kalau Alala mahal banget juga nggak sih gitu tuh? Kadang kita takut pengen deh latihan tapi budgetnya nggak ada, mahal gitu. Alala bisa solusinya nggak sih gitu? Sebenarnya saya trainer aja di Alala itu. Oke. Iya. Ya pasti kita kan tahu kan. Iya, masa founder, trainer juga ya kan, masa nggak tahu gitu. Apa ya? Kalau Alala mungkin kalau buat rate umum sama khusus buat pemuda Ya, range aja range berapa range sampai ya. berapa. dari 500 sampai 1 juta untuk kelas di sertifikasi keahlian public speaking. Per orang. orang. Itu dapat Maksimal 8 jam pelatihan. maksimal berapa orang? Maksimal. Oh, kalau itu berarti dia 5 orang maksimal. Oh, 5 orang maksimal, nggak bisa lebih dari 5. Enggak, karena kita ngejar efektivitas kelasnya. Benar. Oke, ya. Gitu. Minimal satu nggak juga dong. 1 maksudnya. Satu Minimal orangnya orang bisa. Satu orang bisa. Oh, 1 orang ya bisa, bisa juga. satu Bisa, orang. bisa. Oh, satu orang juga. berarti dengan harga 500 sampai 1 juta satu orang bisa. Bisa. Nah, coba kan menentukan range apakah kenanya yang 500 atau di 1 juta kan gitu Oh nantinya. iya. Mungkin gitu. Tapi jangan khawatir, teman-teman. Kata Direktur Alala, Siapa direkturnya? Direkturnya siapa? dicari aja di aja. boardnya Alala. Oh, ada di boardnya. Ada Carinya di komisaris. perizinannya. Di berizin. Ke PTSP dulu. Pokoknya kata Direktur Alala, kata komisaris Alala itu kayak terjangkau sekali. Oke. Karena gini, kita tuh kan mikirin Indonesia emas, Benar. 2045 apa gitu ya. Capres-capres kan sekarang udah pada ngomongin itu kan. Iya. Caleg-caleg juga ngomongin itu gitu. Saya setuju banget gitu kalau ada yang bawa visi misi itu. Cuman apa hal konkret yang bisa saya lakukan? Ya, saya pengen anak-anak muda tadi yang kita omongin sekarang ini, yang katanya mau Indonesia emas, ya mereka bisa ngomong. Benar. Karena sepintar apapun, kalau mereka tidak bisa menjelaskan menjadi satu cerita yang utuh, jadi sia-sia, Pak. Betul. Dan juga kan itu sebagai dasar ya, sebagai basic gitu. Basic banget kerjaan apapun, ya. Kerjaan apapun pasti butuh skill public speaking. Karena gini, semua orang kan bisa ngomong, tapi tidak semua orang bisa berbicara dengan efektif dan mau didengar. Betul. Karena kalau misalnya istilahnya bangunan itu adalah Indonesia Emas 2045, ya kan, ini pondasinya nih. Pondasinya harus bagus dulu. Pondasinya harus bagus Ya dulu. kan, jadi mau gedungnya semewah apapun kalau pondasinya oke. Dan kita ada diskon khusus buat yang tadi pemuda 16 diskon khusus sampai ya? 30 Diskon tahun ada diskon khusus pemuda. 30 tahun. 16 sampai 30 tahun kan 16 pemuda sampai kan. 30. Sesuai dengan undang-undang kepemudaan. 25. Mahasiswa-mahasiswa gitu. Masih bisa. Masih bisa. 25 masih Jangan bisa. Dibuktikan sama KTP ya. Dibuktiin ya katanya? Dibuktikan sama KTP. Iya. Oke. Dan ini apa namanya? Ada kelas beasiswa bicara
di setiap bulannya sebenarnya. Iya, iya. Sebenarnya. Sebenarnya. Kenapa Anda bilang sebenarnya seolah-olah kayak Tidak meyakinkan. Gue belum pernah ngomong ini nih ke kalian gitu kan? Kok Bapak kayak pengen terlibat gitu di Ala-Ala, kenapa ya? Bukan main terlibat, kayak baru tahu gitu. Baru Oh, tahu. ada ya gitu tuh. Berarti terlibat sebelumnya di Ala-Ala? Ya iyalah orang dia di rootnya. Oh iya. Banget. Cari akhirnya. komisaris nih. Jadi sebenarnya kita promosi di sini dengan gratis. Makasih kelas kosong telah Iya, difasilitasi. iya, iya. Jadi berarti Ala-Ala sekeren itu ya. Ya, ada kelas beasiswanya sebagai bukti konkret kita untuk Lokasinya di membangun mana Indonesia sih lulus. lokasinya? Lokasinya di Ruko Serang Trade Center. Nomor? C05. Oh, kok saya tahu ya? Gue bingung, gue nanya loh. Iya, Emang. kan punya Anda. Kok saya tahu ini jadi. Oke. Iya, kayak gitu, Kak. Iya ya, karena ngomong itu nggak doang. Ngomong itu nggak doang. Betul. Terus banyak juga yang bilang apa namanya? Public speaking itu kan ilmu terapan ya. Nah, di Ala-Ala juga ada praktikalnya dong pasti dong. Ada dong. Ada ya? Justru disitulah power kita. Kita Oke. nggak cuma teori, tapi prakteknya, Pak. Bahkan tadi kalau misalkan saya bilang tadi ada 5 orang gitu ya, walaupun bisa sendiri, itu ini Pak, 5 orang itu kayak akan saling berbagi. Minggu ini misalkan siapa yang jadi pembicara, teman-teman jadi apresiatornya, gitu. Pembicara apa nih? Ngomong, jadi seorang public speaker. Iya, dan terserah mungkin nanti dia mau pidato. Mau pidato, mau jadi MC, ya tergantung spesifikasinya mau jadi apa kan terserah kan. Iya. Karena kita Karena di Ala-Ala tuh membentuk versi terbaik dirimu kan? Iya, kita pengen teman-teman yang di rumah, Kita. siapapun Anda, ya kita, Pak Direktur, Komisaris, dan trainer pengen, Founder soal. founder, pengen teman-teman menemukan versi terbaik dirimu. Gitu. Betul. Jadi nggak harus jadi Kang Denny sebagai trainer. Jangan nggak dong, harus. ngapain jadi saya? Benar. Orang yang bakal ngisi Indonesia Emas kalian kok, bukan saya. Jadi memang harus versi terbaik diri. Ya, kita 2045 udah umur berapa tuh? Terserah nanti mungkin saat public speaking mau yang kayak saya boleh ya kan. Ya, karena terbaiknya begitu. Terserah ya, terbaiknya begitu, Terbaiknya nggak dia jadi masalah, begitu. gitu Tetapi kan kan. yang penting komunikasi dia sama Sampai, apa yang sampai. dipikirkan, Itu apa yang poinnya. disampaikan, Ya. sesuai. Benar, Mau bicara benar. nggak Nggak apa-apa. apa-apa, nggak masalah. Yang penting nyampe kan. Iya, Kalau itu nggak sih artikulasinya tetap sih harus dilatih kalau itu. Oh, Masa artikulasi nggak tetap. Oh, nah ini nih berarti berkaitan dengan teori nih. Kasih spill dong. Satu teori yang mungkin oh ternyata ada itu ya. Gitu. Yang saya pernah denger tuh yang apa macan-macan segala macam itu. Oh, domba, Boleh nggak itu di sheep, wolf. Ya buat gelas kosong boleh deh. Oke, Boleh. Yang boleh, mungkin boleh. ininya aja tipikalnya gini loh. Bocoran. Gak usah sampai nge-handle-nya, gak usah dulu. Oh iya, iya. Iya, Jadi iya. kita tuh punya ini yang mungkin akan sedikit beda dengan tempat-tempat lain. Kita tuh punya cara detect ya, ngedetect penonton kita ini karakternya apa, gitu kan? Kita harus akui nih penonton kita kan beda-beda ya. Betul. Ada yang siap nyerang kita, ada yang iya Iya-iya aja gitu kan. Ada juga yang kayak jadi panelis gitu ya. Ada yang sambil ngegambar. Ada, betul. main HP. Main HP. Gua banget itu. Tiap ada ini gue gambar di Benar. kertas. Ada main kan? soliter, ada. Iyalah sambil main HP kan, game soliter ada. Soliter kayaknya nggak ada di HP deh. Ya, Di ada PC. udah. Kalau Juma ada gue tahu. Juma Oh, ada. Juma kan? ada, ya, ada. Juma ada. Sekarang ya, ada ya. Juma, itu bagus tuh. Bagus. benar. Ya, ya, ya. Oke, Ya, lanjut, terus lanjut. lanjut. Nah itu bisa didetect dengan kalau di alat dengan karakter-karakter hewan. Oke, contohnya. Jadi kita contohnya. kayak berimajinasi karakter ini hewan untuk memudahkan mengidentifikasinya. Oke. Satu, misalkan ada sheep. Si Oh, domba. Domba. Kalau domba di pikiran teman-teman kayak gimana tuh? Berbulu. Ngikutin dia. Betul, berbulu. Iya kan? Iya. Ada tanduknya. Ada tanduknya. Dan suaranya Secara sampai. sifatnya kan dia pasti ngikut-ngikutin aja kan. Iya. Gitu makanya bisa digembala. Nah itu pasti kan ada penonton yang karakternya kayak gitu kan. Kayak Itu ada gesturnya nggak ketika dia menjadi pengikut itu? nanti handlingnya ada pakai pick a cherry gitu contohnya. Pick a cherry tuh kayak gini nih. Ih, jangan bahas handlingnya dulu. Oh kan iya, bilang. iya, boleh ya. Gesturnya dia Dia apa? nanya, dia nanya Dia ya? nanya gesturnya. Gesturnya apa begini? Apa gimana? Oh gestur si penontonnya. Shape-nya itu kayak gimana Kalau sih? dia iya aja kayak. Oh, gimana bener buat nggak manggung? ibu-ibu? Betul. Oh, iya, 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 Tuh iya, pas iya, ditanya, iya, iya. selesai acara nih, selesai acara. Gitu. Ibu ngerti nggak tadi programnya apa yang jelasin? Nggak ngerti bapak. Saya dapat beras. Pak. Oh, itu karakter sih. Nah, buat teman-teman politisi juga kan itu atau siapapun ya, pemberi betul, kebijakan, betul. PNS dan lain sebagainya,
jadinya kan nggak efektif gitu loh yang kita sampaikan gitu. Coba kalau kita belajar public speaking, bisa belajar handling dia kayak gimana, pasti bisa. Oh ini hal kecil aja udah terlihat bahwa penting banget public speaking. Terus ada apa lagi sip? Lion Gimana? Lion kan pasti nyerang ya. Bukan terbang. Lion terbang. Iya, Lion Parcel. Jangan. Ada sponsor kita, cuy. Nggak tahu kalau gue pakai Lion Air gue mah. Ya itu tuh, iya sih bener. Itu kenapa dibutuhin ya gue ya? Iya. Parcel juga ada, nggak masalah. Emang ada Lion Parcel tuh ada. Cuma kalau gue pakainya Tiki kalau gue. Oh iya. Benar. Iya, nggak tahu kenapa nyampenya cepet, terus terpercaya gitu. Sip. Benar. Nggak tahu, gue nggak pernah dapat sponsor ya dari Tiki. Nggak pernah lihat ada situ Tiki nggak pernah kan? Ada. Mana Oh emang? ada. Ada. Kayak nggak di setting gitu ya? Iya, nggak ada settingan nih mah. Iya bisa. Kalau Lion gesturnya gimana Lion? Kalau Lion gesturnya sebenarnya lebih ke dia siap nyerang aja kayak. Justru dia malah lebih merhatiin biasanya. Lebih merhatiin, Mbak. Begini. Ya, bisa jadi kayak. Oh iya Lion. Nah, kalau gini nih harus perhatiin balik nih gitu kayak. Oh iya. Ini udah di spill nih responnya gimana? Iya. Terus habis Lion. Ada masih banyak lagi, ada Wolf. Wolf gimana? Wolf dengan gesturnya aja, Wolf dengan gestur ini. Wolf pasti dia merhatiin kan? Ya kan, merhatiin detail mirip Lion, tapi dia sebenarnya objektif. Dia pengen ekspektasinya dipenuhi. Kalau nggak sesuai ekspektasi, dia jadi Lion. Kalau dipenuhi ekspektasinya, bisa dijawab pertanyaannya, atau materinya keren, dia bisa jadi Sheep. Oh berarti emang dia pengen cari tahu sebetulnya ya? Iya, itu yang kita butuhin sebenarnya. Si Wolf ini. Wolf ini tetap harus ada tuh. Terus sisanya ada N. N apa? Bukan. Semut. Horse dulu, horse. Kuda. Oh, kuda dulu. Kuda itu yang saya bilang tadi, apa? Suka lompat kan? Kelinci itu, cuy. Kodok sih. Banyak sih yang. Kalau horse berarti dia kayak panelis pembicara tandingan. Oh, Pernah dapat nggak teman-teman di rumah kayak ada penonton yang nanya sama kita, ya kan? Tapi dia tuh nanya dan akhirnya dijawab sendiri sama dia. Oh itu kuda itu. Iya, itu horse tuh karakternya. Horse ya. Oh, dia nanya tapi jawab sendiri. Iya, gitu. Kayak nanyain cuma satu hal tapi latar belakangnya panjang. Iya. Gitu kan. Iya, Itu harus di-handle. Oh. Nggak bisa kita diemin aja kalau Dan bisa. handle-nya bisa dialala ya? Bisa di jalan dan terakhir ada N. N itu dan. silent attack. Bagus banget anjir. N dan apa ngomong gimana? Ant. Bukan N. Dan itu dan. Ant. Oh iya, boleh. By the way di Ala ada sekolah belajar kursus bahasa Inggris. Oh ada juga bahasa Inggris. Benar. Biar bisa ngomong ant. Benar. Ant. Semut, kalau semut tuh biasanya silent attack. Sana tuh kayak ngerumpi kanan kiri kayak udah tinggalin ini mendingan ngopi ngapain nggak jelas nih. Oh itu semut. Tapi kan dia bisa mempengaruhi banyak orang kan, sehingga pasukannya pergi deh. Kita yang ngomong sendiri ngapain? Semut tuh gitu sih kadang-kadang kalau ada gula gitu. Dia datang sendiri nih. Nanti dia balik lagi ke temannya kan. Iya. Baru datang lagi. Gue tahu itu. Gue tahu konten itu anjing. Ditaruh. Semutnya panggil diambil dia. Mana ini anjing? Dikipulin dia. Jadi benci teman-temannya itu. Iya anjing. Tahu itu gue kata itu ya. Kayak program masyarakat. Maksudnya Ya kadang-kadang juga. Ya kadang-kadang ada gitu. Iya, tapi kan semakin zaman semakin bagus kan. Program-program pemerintah semakin nyampe harapannya gitu. Saya optimis lah angkatan saya dan ke atas ke depan gitu ya. Ke depan bakal jadi lebih baik untuk bangun Indonesia. Siap. Dan kalau misalnya mau cari tahu Ala lebih jauh gimana nih? Bisa nggak sih datang aja ngobrol-ngobrol gitu bisa? Bisa banget. Bisa banget teman-teman datang aja ke Ruko Serang Trade Center nomor C05. Ada Pak Dirut yang jaga, ada Pak Komisaris juga, dan pastinya ada saya sebagai trainer. Kalau mau lengkap datangnya hari Selasa ya. Soalnya kita briefing hari Selasa itu pasti datang semua. Semua. Hari biasa ada Eca. Iya, ngobrol, nanya, silakan. Di situ kayak pengen tahu dulu, nggak harus langsung kayak daftar apa nggak harus. Kalau via by phone atau apa ada? Via by phone ada DM-an dulu di DM di Instagram, di profilnya Alala juga ada WA-nya. Berapa nomor WA-nya? Nggak hafal saya, Pak. Nggak hafal, tapi ada di sini nih. Gede banget lagi anjir. Nah, sebagai seorang trainer lebih gampang training orang yang dari nol
Atau justru yang udah punya basic, udah sering, misalnya dia sering sering pidato, MC. sering MC, itu lebih susah yang mana? Sebenarnya lebih susah yang udah sering sih. Oh, Lebih karena susah dia yang- nggak mengosongkan gelasnya. Oh, bagus banget itu. Iya. Enggak, sebenarnya karena kalau yang udah sering di lapangan, karena dia mungkin punya ilmu lapangan. Terus kayak ketika dia coba implementasiin gitu kan, mungkin agak kesusahan. Tapi uniknya Alala di sini, Alala tuh sekali lagi tidak pernah merubah kamu dari A tiba-tiba berubah jadi B gitu. Jadi nggak apa-apa, tetap jadi diri kamu, versi terbaik diri kamu, gitu ya. Kamu pernah jadi public speaker yang kayak gimana, jadi MC yang kayak gimana. Kita bakal cariin 3 kata emas ya, 3 kata branding buat diri kamu, sehingga itu yang bakal kita perkuat dan standarisasi public speakingnya kita tambahin keren. Oh, jadi nggak cuma belajar public speaking, tapi juga apa namanya tadi personanya dia mungkin ya. itu. Kenapa campaign kita versi terbaik dirimu itu, Pak? Ya, jadi lebih kuat lagi Kita ya. yang ngeliatin ya, lu tuh sebenarnya siapa sih? Ah, itu dia. Karena Tapi- kalau belajar-belajar dong bosan ya, Pak. Karena nggak tahu saya siapa. Siapa nih? Wah, Tuh. ya kan? Cukup tahu aja, jangan bilang siapa-siapa. Saya bisa nggak? Coba tes. Oh, ke diri sendiri. Tapi gampang dari sendiri mah. Semenjak saya Minum air di gelas kosong. Oh, bisa ya jadinya ya. Itu tulisan apa tuh belakangnya tuh? Aku cinta rupiah. Aku cinta rupiah. Iya, emang harus mencintai rupiah. Iyalah, dong. nggak cinta Masa sama nggak rupiah. cinta? Aku cinta banget sama rupiah. Parah. Makanya sering bikin konten rupiah aku. Semoga aja nggak dijegal ya. Ya, jadi Pak Denny ini emang keren banget. Selain dia menjadi seorang ASN yang inspiratif, sering banget dapat penghargaan. Beliau juga sebagai founder Alala. Tapi gue penasaran, gimana dengan keluarganya? Karena Pak Denny ini juga dinobatkan sebagai pasangan muda yang inspiratif. Yang mana itu sebenarnya udah pernah dibahas di Geko. Udah. Iya. Itu kan ada detail-detail yang pengen Iya, tahu detail-detail ya. gimana itu sebagai pasangan muda inspiratif di tahun 2022. 22. Sekarang udah nggak ada ya? Maksudnya udah bukan kan? Masih apa nggak sih Apanya? gelarnya itu? Oh, Udah digantikan kan? Tiap udah tahun. sama yang 2023 lah. Oke, berarti kan sempat mendapatkan gelar di tahun 2022. Nah, itu kiat-kiatnya apa menjadi? Karena banyak banget nih ya pasangan muda di Banten yang udah nikah, cerai, nikah, cerai. Itu banyak banget. Iya, apalagi masalah paling banyak nih ya, ekonomi sama perselingkuhan. Betul. Nah, itu kan Lagi rame kadang-kadang perselingkuhan juga lagi rame sekarang kan. lagi rame ya. Lu tadi juga ngebahas yang di Discord ya kan? Lagi banyak benar. banget. Coklat itu. Iya, coklat itu. Iya, karena banyak banget. Nah, itu kiat-kiat apa sebenarnya yang Tapi sebenarnya Anda? gue ini tau, kok bisa ya mereka pikir kayak Discord gitu kayak. Ya karena itu jalur yang aman gini. Orang tuh mikir Discord itu hanya buat games. Oh. Discord itu isinya pemain game semua. Kan Gojek kemarin udah. Gojek udah. Iya, Gojek udah. Pakai Discord. Sekarang Discord. Karena orang ya cewek-cewek mungkin mikirnya Discord itu ya itu mah teman-teman lu yang gamers. Ya. Iya. Mungkin ke depan dia akan pakai balik lagi ke zaman dulu, pakai email. Bisa Hotmail. jadi, bisa jadi. Biar formal gitu. Get kontak belum? Get kontak itu bisa chat loh. Oh, bisa chat ya? Bisa chat get kontak. Oh, kok tahu sih? Jangan cari masalah, men. Lah kan gua nanya, cuma nanya. Nggak kayak bini gua nggak nonton. Kok ya. tahu sih? Bini gua nggak nonton namanya. Ya, Kan jadi highlight. Iya, jadi get kontak tuh juga bisa buat chat. bisa jadi banyak Bisa, ya, banyak. Iya, Cuma get bisa kontak. unik aja gitu, bisa kepikiran. Nah, gue juga jadi pasangan muda itu sebenarnya beban tau. Kayak aja kayak seakan-akan saya tuh nggak pernah berantem gitu kayak. Pernah tapi perfect. berantem? Ya pernah lah. Gara-gara apa biasanya? Ya banyak lah. Enggak hal-hal sepele perselisihan. apa sih yang sering? Kayak misalnya kayak milih sekolah anak mau di mana nih aku nggak Oh, itu setuju, jadi sebuah pengennya- perselisihan juga? Ya pastilah. Kita kan pengen yang terbaik untuk anak kita gitu kan. Oh. Itu pasti kan ada idealisme masing-masing yang harus Nah, diturunkan. biasanya ngalah siapa? Saling ngalah sih. Oh. Tergantung kondisinya. Tapi itu kan technical lah itu mah. Yang prinsipal ada nggak? Prinsip tuh kayak gimana ya? Ya prinsipal tuh yang tadi dibahas. Yang soal ekonomi, misalnya berantem gara-gara ekonomi. Oh, bener bagus banget. Kayaknya Pak Iya Umin cocok deh kan? ikut lomba pasangan muda inspiratif tahun 2024. Gitu. Bener, Pak? Coba dilihat ke situ mukanya. Nah, biar di zoom. Gini. Kan pondasi ketahanan ada yang bilang, Prof. Niam itu ya, Deputi Pemberdayaan Pemuda di Kemenpora bilang gini, ketahanan negara itu
itu dimulai dari unit terkecil yang ada di masyarakat, yaitu ketahanan rumah tangga, ketahanan keluarga. Gue setuju banget tuh sama kata-kata itu. Kenapa? Karena teman-teman, ketahanan keluarga tuh banyak tuh yang harus dipenuhi. Kayak financial planningnya harus oke, ya kan? Kesehatannya harus oke, ya kan? Terus setelah dia punya anak, dia punya pola asuh yang baik gitu. Parenting yang baik gitu. Nah, dari hal 3 ini aja kan punya cabangnya masing-masing yang lumayan rumit gitu ya. Tapi sebenarnya teman-teman, pasti rumah tangga yang kita sudah tahu itu sebenarnya sudah melakukan itu. Cuman mungkin yang paling berat itu sebenarnya di perencanaan keuangan. Nah, gimana tuh kalau kita mau belajar financial planning tuh? Bisa di mana tuh? Oh iya, bisa juga perencanaan keuangan. Kok bisa ya? Oh iya, saya baru ingat ternyata di Alala itu punya juga sekolah perencanaan keuangan. Iya. Bahkan ada sekolah perencanaan keuangan syariah kalau memang mau pilih syariah. Oh iya. Gitu. Jadi salah satu trainernya adalah Anda ya? Salah satu trainernya saya dan istri saya. Oh iya. Bahkan istri saya itu punya ilmu tentang psikologi konsumen. Jadi bagaimana secara pendekatan psikologi kita memilih produk, menggunakan produk gitu. Oh iya. Keren tuh. Enggak, kadang gini nih, kadang ya ini mah curhat aja ya. Yang gua kesalkan dari istri itu kadang gini. Ketika dia melihat barang diskon dan gak butuh-butuh amat, pengen beli. Ya contoh gini deh, contoh kecilnya kayak tas. Tas tuh udah banyak, tapi karena lagi diskon gila-gilaan yang tadinya mungkin harganya 1 juta jadi 300.000, itu kenapa jadi pengen beli gitu? Padahal kan masih banyak gitu dan gak butuh-butuh amat. Nah itu apakah mempengaruhi psikolog? Itu sama halnya kayak itu ada orang HP nih, ya HP lagi diskon 1 juta, padahal harganya tuh belasan, dibeli, gara-gara bisa dilipet, lucu, unik tuh. Itu gimana tuh secara psikologi? Ya psikologi gimana? Nggak tahu, istri gue yang tahu. Kalau psikologi konsumen, bukan gue. Tapi kalau secara financial planningnya gimana? Iya. Financial planningnya kan sebenarnya gini ya. Nggak tergantung. Udah pernah nanya belum sama istri? HP itu masuknya kebutuhan utama atau gaya hidup atau apa? Sekunder pastinya. Sekunder ya kan, sebenarnya kan yang harus kita penuhi di awal kalau kita punya uang gitu ya. Itu sebenarnya kan kewajiban. Kewajiban itu satu, misalkan kalau kita punya utang atau apa harus dibayar dulu tuh Pak. Jangan sampai kita punya utang terus kita lagi foya-foya. Tebal banget ya bahas utangnya ya. Tebel. Ada yang punya utang ya? Utang ya? Kita kesel kan kalau kayak gitu kan? Iya sih, ada. Kesel kan? Udah lama banget itu. Udah lama banget misalkan gitu kan, ternyata dia bikin status itu kan karena dia tidak ada perencanaan keuangan yang baik gitu. Padahal harusnya di perencanaan keuangan apalagi di syariah itu wajib banget, kewajiban kita itu harus dibayar dulu Pak. Gitu. Baru habis itu kebutuhan hidup ya kan, kayak untuk makan selama sebulan misalnya, kalau dapatnya gajinya bulanan atau harian itu harus itu yang pertama dulu. Baru setelah itu ini yang kelewat. Di kewajiban itu salah satunya kita harus punya insurance tau. Asuransi jiwa, asuransi kesehatan, terus punya. Jangan Tunggu. Ini ada tabrakan lah. Dan terakhir baru gaya hidup. Oh enggak, ini kayak tabrakannya di asuransi ya. Asuransi itu emang diperbolehkan ya? Boleh dong. Oh boleh ya? Soalnya kan sempat ada perdebatan di Islam itu asuransi katanya bla 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 dan banyak orang ketipu dalam asuransi gitu katanya. Itu mah ketipunya aja masalahnya. Oh berarti intinya mah merek di asuransinya? Asuransi ya boleh. BPJS asuransi bukan sih hitungan? Asuransi lah. Asuransi kesehatan. Oh. BPJS itu asuransi. Iya kan banyak nih Prudensial, AIA, BRI Life, ya kan? Ya banyak lah. Banyak lah. Saya tekannya begini bukan BRI Life. Banyak. Ini juga BRI Life. Tiki Life ada nggak Tiki Life? Ada. Tiki ada asuransi Ramayana namanya. Iya. Jadi asuransi penting ya. Penting ya asuransi ya. Penting tau. Asuransi itu kayak gini. Kita tahu kan bahwa hidup kita sementara kan, nggak selamanya kan. Pasti ada momen dimana kita nggak tahu. Tiba-tiba kita risiko hidup itu salah satunya kehilangan jiwa kan. Sedangkan ada istri dan juga anak yang hidupnya harus terus dilanjutkan. Nah itu bisa dihandle dengan asuransi Pak. Masalah prinsipnya kayak gimana itu kan terserah nanti mekanismenya. Ada prinsip gotong royong. Yang paling minim itu kan kalau misalnya dia dapat kerjanya harian misalnya ya kan. Nah itu. Nah sehingga ketika sakit jadi nggak punya penghasilan kan. Nah betul. Nah makanya ada asuransi juga yang nanggung itu. To pay untuk membayar itu Pak. Berarti kalau gue pikir-pikir asuransi jiwa itu mencegah untuk istri nikah lagi. Suami meninggal dapat duit, otomatis istri nggak nikah lagi. Mencegah istri nggak punya duit sebenarnya mah.
Tuh. Iya sih, maksudnya kan dengan Jadi dia nikah penderitaan lagi, dia cukup sedih karena Kehilangan meninggal suami. aja. tapi setelah dia nikah lagi kan udah ada suami baru yang menafkahi dia lagi. yang mau langsung. Ya 40 hari lah minimal. 40 hari makan apa dong? Iya karena kan biasanya nunggu 40 hari Iya, dulu. makanya 40 hari makan apa? Iya sisa-sisa. Oh iya. Sisa-sisa. Sisa-sisa. Iya. Penting, Pak. Jangan Anda berpikir semua orang kayak Anda. Iya berarti 40 hari ya. Iya kan? Sisa-sisa bisa tuh. Jangan 40 hari, Pak. Oke. Gitu, Pak. Asuransi jiwa tuh penting banget. Jangan sampai ya mungkin ketika teknisnya kayak misalkan bapak atau ibu atau orang teteh pernah kecewa atau Enggak, apa, soalnya ya. gue sharing aja nih. Bokap gue kecewa banget sama asuransi. Ada sih. yang Serius, betul, serius. banyak sih. Fakta Lu bayangin dari tahun 2004 sampai sekarang dipotong itu per bulan sekitar 9 juta. Wah, gede juga ya. Sampai sekarang Per masih bulan. dipotong 9 juta. Ditutup, tapi Gitu. nggak dapat duit balik apapun. Apa tuh asuransinya? Nggak bisa gue sebut dong. Daftarnya asuransi jiwa atau kesehatan? Jiwa dan kesehatan. Ya berarti AJI ya? Hah? AJI kan? AJI mah sertifikasi Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. AJI. Dia punya hak untuk ini nggak? Apa namanya? Nelisik gitu punya hak nggak? Nelis- Asosiasinya kan dia. Asosiasinya nanya ke situ. Oh, Cuma berarti- maksud gue gini, kasusnya gini. Kita sebenarnya gini ya, konsep utama dari kita perencanaan keuangan salah satunya tadi punya asuransi. Apalagi asuransi jiwa. Karena kita kan gini, mengalihkan resiko ya dari kehilangan pendapatan buat anak dan istri. Otomatis sebenarnya tujuan utamanya bakal tercapai kalau kita tutup usia, Pak. Baru tuh ada yang namanya uang. Nah, bokap gue itu diabetes. Gue pengen berobat kayak di Johor, Singapura gitu. Pakai kartu gitu. Iya, nggak bisa. Oh tergantung manfaat yang diterima sih kalau itu mah. Ada atau enggak? Gitu. Panjang ini kalau bahas itu. Panjang, Pak. Panjang banget nih, Pak. Jadi gini, mungkin yang gue paham sih, pasti Iya, banyak iya. kasus-kasus kayak gini dan Iya, teman-teman iya, iya. yang ragu kayak ngapain saya punya asuransi nggak usah gitu. Ah. Ini jujur gue karena sekarang bukan orang asuransi juga, Iya. tapi tanggung jawab gue sebagai edukator perencanaan keuangan bahwa teman-teman ketika ada kasus-kasus kayak gitu, mungkin ada kesalahan di proses sellingnya. Ya. Pas penjualannya miselling ya. Miselling Iya, gitu. iya, Jadi iya. nggak itu terus juga si kliennya juga si nasabahnya mungkin kurang Baca. perhatian baca sama Tanda manfaat tangan yang aja, didapat terus apa disebutnya Pak kalau topping rider Iya. ridernya yang didapat apa aja Ya, manfaat- gitu manfaat loh. tadi. Sehingga ketika tanda tangan ya Bapak kan dianggap setuju dengan manfaat yang ada di buku Dari premi tersebut. sekian, Di- manfaatnya apa aja, di- resikonya betul. apa aja. Nanti kan Bapak punya polis itu kan. Iya, nomor polis. Gitu. segala Nah itu macam. pasti si perusahaan asuransi akan disesuaikan dengan yang Bapak setujui kan. Nah makanya dipastikan ketika selling tidak ada yang miss dan ketika proses penandatanganan itu sesuai dengan yang Bapak inginkan. Makanya sebetulnya harus panjang kalau misalnya mau beli polis tuh harus panjang ngobrolnya. Betul cari tahunya betul. dulu. Istri saya aja kayak milih kayak berapa tempat gitu yang paling mudah Iya. dibeli, yang paling bisa dipercaya dan lain sebagainya. Akhirnya baru beli tahun ini dia. Di mana? Ada. Nah, kalau penasaran cek Instagram istri saya dia belinya di mana. Nah, cek juga di Instagram ada postingan apa aja. Iya benar banyak banyak Iya, tentang banyak. Cek semua lah. Tentang dia suka cerita-cerita berupa tulisan. Anda ya yang bahas-bahas Instagram. Iya, terutama ya. jadi Iya, karena manfaatnya banyak lah untuk istri saya. Kalau dibaca tuh bagus tulisannya. oh iya, iya, karena literasi banget ya. Literasi banget ya. Doain iya, ya istri saya literatur. punya buku tahun ini Wow. tentang keren. psikologi. Emang belum punya buku? Punya buku banyak, belum pernah nulis maksudnya. Nulis Belum dan pernah jadi nulis? buku. Nulis dan jadi buku, Pak. Oh, buku tulis itu bisa. Buku tulis. Sidu. Sinar dunia ya. Kemana-mana ya Sidu, kita paling ngobrolnya. sidu. Iya, iya, iya. Ya makanya jadi kalau misalnya penasaran soal public speaking, Perencanaan soal keuangan, financial planner ya, planning, Hipnoterapi. planner kan orang kan, hipnoterapi, content creator, Content creator. Kita tahun ini keren loh, punya kelas ala-ala namanya content creator. Gokil. Trainingnya siapa? Trainernya siapa? Apa? Trainernya siapa? Eh, Trainernya siapa? Trainernya siapa? Ah, Salah satunya Kanda. Anda. Saya bukan content creator saya. Loh, Ya, maksudnya trainer di ala-ala. Enggak di konten kreator. Kan saya Oh. bilang tahun ini kita punya kelas baru. Content creator. Content creator. Iya, trainernya siapa? Ikut aja dan juga tahu siapa. Iya, nanti juga bakal tahu. Dan lu bakal dibuatin konten keren banget pastinya.
Tuh, banyak. Pokoknya kita pengen melibatkan semua pelaku ekonomi kreatif kayak Udah mulai kita ya. foto apa segala macam. Kita libatkan lah. Mau ya mudah-mudahan ya ada jadi tren yang foto tadi tuh ya. Iya. Nanti ada foto saya terbaru teman-teman di Instagram saya. Dapat dari Twin Photo Studio. Betul. Kita banyak tahu teknik-teknik lighting tadi ya. Iya. Terima kasih Kang Febri. Terima kasih. Ini hasil Terima fotonya. kasih atas tidak pelit ilmunya. Nah. Iya. Karena banyak banget yang pelit ilmu loh, Pak. Iya, bahkan gini Pak, biasanya saya buka jaket aja nggak boleh. Kayak itu beda Iya, lagi. beda harganya. lagi. Waduh. Kalau di Kang Febri Twin optimal banget. Optimal. Semuanya di Kita kasih unjuk ya foto-fotonya. Nih, kasih lihat nih hasilnya. Set. Wih, keren kan? Keren banget. banget, tahu. Meskipun nggak tahu itu mana yang bakal diliatin. Agak ngerepotin. Iya. Oke, karena kita sudah di penghujung acara, terima kasih banget buat Denny Legawa. Thank you, Kak. Thank you udah mau mampir di Gelas Kosong. Thank you. ya kan? Terima kasih. Ada kata-kata motivasi buat penonton Gelas Kosong boleh? Aduh, nggak ada lagi. Nggak ada, Ya Kak. apapun itulah, masa trainer nggak bisa ngasih kata-kata indah sih. Nggak bisa teman-teman, udah pokoknya semangat aja, temukan versi terbaik dirimu. Iya. Caranya gimana ya? Dicari, betul. belajar, nggak ketemu, cari lagi, sampai kamu bener-bener suka dan merasa ini nih kayaknya nih gitu. Betul. Yang pasti adalah terima kasih untuk Kang Denny ya udah mau hadir dan bisa ini karena nggak semua orang loh bisa apa Mana ya, Min? Apa tuh? Versi terbaik diri gua. Wah, cari di ala-ala dong. Oh iya. Untung saya Bagus paham. banget. Lupa, harus dialala nyarinya. Iya, oke. Dari tadi nyariin itu. Iya. Gue nyariin dari tadi. Iya, oke. Ya, yang pasti terima kasih banyak Kang Denny ya bisa hadir dan terus membumi karena membumi adalah syarat terbaik untuk melangit. Bagus. Bagus Bapak. ya. Kayaknya Bapak cocok jadi trainer. Salaman dulu dong, Dil. Dil. Bapak juga boleh, Pak. Tahu nggak kalau kita closing itu ada tagline-nya? Gelas kosong, gitu. Pura-pura nggak tahu apa. Nggak tahu. Ini nggak tahu nih harus kita kasih tahu. Harus kita kasih tahu Jadi dong. kalau kita bilang gelas kosong, gitu kan? Tangannya terlebar. Tangannya begini. Gini nggak set. Ya bebas. Oke, yuk. Oke, Ben. Ala-ala punya nggak tagline? Versi terbaik dirimu. Oh gini ya, versi terbaik dirimu. Pick a cherry. Pick a cherry. Oke, kita closing aja. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, and share. Ya dan yang paling penting adalah komen karena kalau anda komen teman anda biasanya ikut komen juga, temannya teman anda ikut komen lagi, teman anda ikut komen lagi. Jadi makin banyak komentarnya, makin banyak interaksinya, makin semangat bikin videonya. Nah, bener. Betul. Ya kan? Saya yang biasanya komen. Iya. Paling pertama anda. G20 bisa saya komen. Pengku itu. Pengku. Tanggal 10 Januari soalnya. Oke, sudah itu saja. Gelas kosong. Ala-ala training development Versi terbaik dirimu.